Ibu hamil itu bukan tanpa resiko. Semua ibu hamil itu beresiko, berpotensi untuk terjadi masalah. Paritasnya banyak. Seseorang yang paritasnya banyak anak tadi, yang disebut banyak anak tadi, dia akan beresiko untuk mengalami komplikasi pada saat persalinan terutama. Usia ibu yang terlalu tua atau usia ibu yang terlalu muda itu merupakan faktor resiko. Oke, selamat pagi ya, kabar. Gimana kabarnya Berdos? Iya, baik-baik aja pasti ya. Semoga ketemu selalu lagi. sehat ya. Betul. Dan ketemu lagi dengan kita berdua. Saya Fendi, saya Angga. Ya. Kita ada di Merspace. Ya. Kali ini gimana kita maksudnya? akan bincang-bincang mengenai veto maternal. Nah, siapa narasumber kita pagi hari ini? Gitu. Spesial Siapa sekali ya? sepertinya. Pasti penasaran kan? Seperti sebelum-sebelumnya, narasumber kita itu selalu spesial gitu loh. Tidak ada yang nggak spesial. Pasti dong itu. Oke. Siap. Oke, kita langsung aja kita Langsung perkenalkan aja. ya. Oke, ya inilah Merdos, Ya. Dr. Ernawati Darmawan, spesialis. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan penonton. Gak ada yang tepuk tangan nih gimana? Tahu Boleh tuh, ada orangnya. operatornya nggak tepuk tangan. Dokter, gimana kabarnya? Gimana, Sehat? Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah mau menjadi narasumber kita di Merspace kali ini gitu. Pada jadwal Ini beliau padat sekali. betul. Ini kalau nggak Tapi salah ini perdana. Benar, dan Iya, akhirnya mau beliau menyempatkan waktunya untuk hadir di Merspace. Yes, betul. Tapi tadi udah udah ditanyain dulu, Mas sampai jam berapa ini ya? Oh, gitu? Iya. Udah padat banget ini sekali. Karena- Berarti kita harus bisa cepet nih gitu. Iya, karena Kita dia juga- memanfaatkan waktu ini. Beliau juga sudah ditunggu sama Mas Edi. Nah, makanya itu. Oke, dokter, seperti tadi kita di awal dok, kita ingin ngobrol-ngobrol dok tentang kali ini kita temanya tentang resiko kehamilan, ya resiko tinggi karena kehamilan ya dok ya. Sebenarnya itu seperti apa sih dok gitu loh, kok bisa termasuk di kategori itu gitu loh. Iya. Jadi kehamilan risiko tinggi ya Betul, maksudnya. kehamilan resiko tinggi. Jadi yang dimaksud dengan kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang mempunyai faktor risiko untuk terjadi komplikasi selama kehamilan lebih tinggi. Karena sebenarnya ibu hamil itu bukan tanpa resiko. Semua ibu hamil itu beresiko, berpotensi untuk terjadi masalah. Nah, tapi pada kehamilan risiko tinggi dia mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk terjadi masalah baik pada ibu atau pada bayinya. Itu yang disebut kehamilan risiko tinggi. Gitu. Jadi perlu diketahui bahwa memang kehamilan itu ada resikonya. Iya. Dan ini tapi ada lagi yang resiko lebih tinggi lagi Betul, seperti itu, kategori betul. seperti itu. Itu maksudnya kategorinya seperti apa? Maksudnya usia atau apa kayak gitu-gitu. Ya, jadi banyak faktor apa yang menjadi faktor risiko hamilan risiko tinggi pada ibu hamil. Betul. Nah, tadi salah satu yang disebut Mas Simon tadi dari faktor usia. Iya. Usia ibu misalnya usia ibu yang terlalu tua atau usia ibu yang terlalu muda itu merupakan faktor risiko. Misalnya, Terlalu tua, terlalu muda. ya, Oke. terlalu tua, terlalu muda. Terlalu tua itu kita batasan Usia? lebih dari 35 tahun. Oke. Terlalu muda kalau ibu hamil itu hamil di usia kurang dari 20 tahun. Nah, itu merupakan faktor risiko. Jadi masing-masing ada reasoningnya. Kenapa kok lebih dari 35 itu berisiko? Iya. Kalau lebih dari 35 berisiko karena risiko terjadi komplikasi pada ibunya tinggi. Misalkan ibunya berisiko jadi hipertensi, kemudian jadi diabetes, kemudian risiko terjadi misalkan kelainan bawaan pada bayinya juga akan lebih tinggi pada usia-usia di atas 35 tahun. Sedangkan yang di bawah 20 kenapa juga ini kan lebih muda lebih bagus gitu ya usia. Kalau yang di bawah 20 kenapa dia menjadi berisiko tinggi? Karena kalau misalkan hamil di usia kurang dari 20 tahun biasanya secara psikologis dia belum siap untuk menjadi ibu. Nah, padahal pada saat kehamilan, pada saat nanti dia melahirkan punya anak itu perlu perhatian khusus untuk kehamilannya, sehingga seringkali kurang memperhatikan faktor-faktor pada saat kehamilan, kemudian nanti pada saat persiapan persalinan dan pada saat dia nanti merawat babynya. Itu biasanya pada anak-anak remaja biasanya kurang itu, sehingga kurang memperhatikan misalnya kebutuhan gizinya, kemudian pertumbuhan bayinya itu kurang ini secara
secara psikologis gitu. Dan kalau misalkan memang dia sangat sangat muda sekali, maka risiko dampak jangka panjangnya karena perubahan organ-organ itu bisa membawa pengaruh juga. Gitu, Dok, ya. Tadi saya menarik sekali ini tentang yang tadi di atas 35 tahun, jadi ada risiko tentang bisa terkena diabetes, terus habis itu terkena darah tinggi. Itu apakah memang sebelumnya para ibu-ibu ini yang sedang hamil di usia 35 tahun tersebut itu emang sudah ada bibitnya atau tahu-tahu langsung muncul gitu, Dok? Nah, jadi ada dua ini, Mas Simon. Kalau kita bilang seperti itu, berarti setelah usia 25 tahun, biasanya seseorang itu mulai muncul penyakit-penyakit degeneratifnya. Sehingga bisa saja dia memang pada saat di atas 35 dia sudah ada misalkan hipertensi. Dia sudah muncul diabetesnya. Dan kemudian dia menjadi hamil, maka kehamilannya akan menjadi risikonya akan meningkat. Bisa juga dia tidak ada sebelumnya. Dia hamil misalkan pada saat sebelum hamil di usia 35 masih oke, normal. Tapi pada saat karena kehamilannya respon tubuhnya sudah berbeda, maka dia bisa risiko terjadinya preeklamsi meningkat, diabetes dalam kehamilan juga meningkat gitu. Nah, jadi kalau kehamilan risiko tinggi bisa tadi kan bisa dari faktor usia tadi ya. Bisa juga karena ada penyakit-penyakit medis pada ibu seperti yang kita bahas itu. Misalkan ibunya ada sesuatu sebelum dia hamil. Contohnya tadi hipertensi, diabetes, misalkan ibu dengan hipertiroid, ibu dengan SLE misalkan, atau ibu dengan penyakit autoimun, itu juga menjadi kehamilan risiko tinggi. Karena dia dasarnya sudah ada sesuatu. Tadi kalau penjenengan bertanya lebih dari 35, apakah memang dia dasarnya udah ada atau karena hamil, bisa dua-duanya. Bisa dasarnya emang udah ada, kemudian karena hamilnya dia menjadi ada gitu dari yang sebelumnya nggak ada. Nah, itu dia nih Merdos. Jadi harus wanti-wanti ya. Jadi jangan kira saya nggak punya diabetes, saya nggak punya hipertensi nih saat itu. Terus untuk resiko tertingginya dokter akan terjadi apa untuk yang ibu hamil tadi itu? Kemungkinan terbesarnya itu dokter. Jadi kalau misalkan kehamilan risiko tinggi, sebenarnya kita itu bisa mengklasifikasikan. Dulu kita punya dari guru kita itu Dr. Puji Rohayati itu membuat scoring ya, scoring namanya skor Puji Rohayati dari kehamilan risiko tinggi itu. Kemudian di ranking, dikumpulin. Kalau seseorang itu mempunyai 1 atau lebih faktor risiko, maka dia risikonya akan menjadi sangat tinggi. Risiko tinggi sangat tinggi gitu ya. Sehingga ininya menjadi penanganannya menjadi sangat beda dan khusus. Kalau misalkan dibilang yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi kalau misalkan ada lebih dari 1 faktor risiko, misalnya lebih dari 1 faktor risiko, misalnya seseorang itu udah hipertensi, kemudian dia grande multi, misalkan punya banyak anak, kemudian letaknya sungsang, kemudian dia anemi, dia menjadi risikonya menjadi sangat tinggi. Kalau itu kita hitung dengan kartu skor Puji Rohayati itu menjadi risikonya dia jumlahnya tinggi, maka dia menjadi kehamilan risiko sangat tinggi. Nah, kalau misalnya kita melihat dari faktor tadi mana yang paling beresiko, mungkin tidak bisa secara ini hanya satu single itu ya, tapi kita mesti berbicara kondisi apa yang lainnya yang bisa berpengaruh. Harus perlu dengan ada beberapa analisa kembali seperti saya tertarik tadi untuk yang resiko banyak anak tadi dokter. Iya, sama saya juga tadi. langsung apa kok bisa gitu maksudnya. Betul ya Mas ya. Kok bisa termasuk dalam banyak anak banyak rezeki ya. Makanya kan begitu dong. Ada istilah banyak anak banyak rezeki. Sedangkan kalau banyak anak berarti kan sering melahirkan. Betul. Resikonya otomatis lebih tinggi ya dok ya. Soalnya orang zaman dahulu itu kan anaknya banyak dok. Kan juga ya. Enggak tahu. Ketahuan terus. Ya itu dok. Yang banyak anak. Kenapa dok? Jadi kalau menjadi salah satu faktor risiko adalah paritas. Paritas itu kehamilan berapa jumlah persalinannya yang dia sudah alami. Jadi kalau seseorang itu dia melahirkan lebih dari 4 kali, kita sebut grande multipara. Jadi paritasnya banyak. Seseorang yang paritasnya banyak anak tadi, yang disebut banyak anak tadi, dia akan berisiko untuk mengalami komplikasi pada saat persalinan terutama. Karena pada saat persalinan itu dia kan rahimnya udah melar bolak-balik ya kan. Pada saat hamil rahim itu melar, habis itu
melahirkan dia kembali lagi. Tapi balik itu kan kadang tidak seperti sebelumnya. Jadi risikonya itu kemudian dia hamil lagi, melar lagi ini. Nah, pada saat terjadi kehamilan yang berulang yang banyak tadi, maka risiko terjadi kemungkinan karena rahimnya seperti lelah begitu ya pada saat persalinan, maka dia berisiko terjadi perdarahan pasca persalinan. Jadi kalau pada pasien dengan grande multi riwayat banyak anak banyak itu berapa 4 atau lebih, maka dia berisiko untuk terjadi perdarahan pasca salin. Sehingga kalau ibu hamil dengan banyak anak, kita mesti aware, harus hati-hati, kita persiapkan persalinannya nanti supaya tidak terjadi risiko perdarahan tersebut gitu. Nah, maksimal 4 tadi dokter ya? Kalau KB maksimal 2. Kalau untuk yang risikonya tadi dokter? Kalau risiko kita hitung itu memang 4 itu udah sangat resiko gitu dokter ya, masuk risiko tinggi karena risiko kalau misalkan dia setelah lahir karena rahimnya udah ibaratnya dia sudah melar, dia udah nggak bisa mengkerut lagi gitu loh. Sehingga risiko terjadinya perdarahan karena rahimnya tidak bisa mengkerut, tidak bisa menjepit pembuluh darah yang terlepas pada saat persalinan, maka risiko terjadi perdarahan. Betul. Gitu. Nah, antisipasinya apa dok? Nah, kalau pada kasus-kasus seperti itu, misalkan pada kasus grande multi pada saat persalinan, kita harus persiapkan pada saat hamil, misalkan HB-nya ibunya harus cukup, kadar hemoglobinnya harus tidak boleh anemi. Kalau anemi ya kita harus kasih misalkan tablet tambah darah atau tablet infus, atau kalau perlu misalkan di bawah critical care harus transfusi seperti itu. Kemudian pada saat masuk fase persalinan kita harus waspada HPP. Waspada HPP apa? Kita harus siapkan uterotonik, obat untuk membuat kontraksi uterus. Kemudian dipasang infus misalnya. Kemudian disiapkan darah kalau misalkan ibu itu anemi. Gitu, sehingga pada saat dia lahir maka uterotonik segera harus diberikan, segera harus dilakukan pencegahan supaya tidak terjadi perdarahan. Kemudian dok, itu saat persalinannya persalinan normal kah atau persalinan dua-duanya? Bisa normal, bisa sesar. Ya, sama. Kita harus mempersiapkan. Kita biasanya kalau misalkan normal, pada saat proses persalinan langsung kita pasang infus, uterotonik untuk membuat obat untuk membuat kontraksi uterus, kita harus segera berikan setelah bayinya lahir. Harus kita pantau terus kontraksinya bagaimana, dan kalau misalkan ibunya memang tanpa anemi sebelum persalinan, maka kita mungkin perlu siap darah. Dan kalau misalkan persalinan sesar, kita biasanya akan berkoordinasi dengan dokter anestesi bahwa pasien ini ada faktor risiko ini, kita perlu persiapkan apa saja, itu sudah kita koordinasikan sebelum kita operasi. Gitu. Banyak ininya ya. Tapi kalau untuk resikonya sendiri, untuk pada waktu melakukan tindakan persalinan, resikonya paling tingginya di lahiran normal atau sesarnya dok? Sebetulnya persalinan sesar itu risikonya lebih tinggi dibandingkan persalinan normal. Karena persalinan sesar itu risiko terjadi perdarahan, risiko terjadi komplikasi akan lebih tinggi dibandingkan persalinan normal. Nah, tetapi kalau misalkan memang itu indikasi, misalkan ya memang harus dilakukan, ya tentu kita akan memilih yang terbaik bagaimana cara persalinannya. Kalau misalkan memang tidak bisa lahir per vagina dan indikasi operasi, ya memang harus dilakukan dengan persiapan yang tepat. Tapi kalau tidak ada indikasi dilakukan, ya itu resikonya tentu jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak dilakukan. Tuh, kita baru tahu itu kalau untuk resikonya malah lebih di operasi sesar Mas Angga ya. Tapi bukan berarti operasi sesar itu menakutkan, bukan begitu. Ini kita lagi bicara tentang kehamilan resiko tinggi gitu loh. Betul, seperti itu. Usia tadi yang paling muda tadi ya? Iya. Usia 20 tahun ke bawah ya, dok ya. Ternyata tapi lebih banyak lebih ke psikologisnya ya. Ya, lebih ke psikologis, kemudian perawatan diri pada pasien-pasien yang di bawah 20 tadi. Nah, mungkin selain faktor dari ibu sendiri ya, selain usia, kemudian paritas, tadi juga tinggi badan ibu, postur tubuh itu termasuk faktor resiko ya. Ibu hamil yang tinggi badannya kurang dari 145 itu juga menjadi faktor resiko. Karena ibu hamil yang mungil tinggi badannya kurang dari 145 itu berdasarkan penelitian dia biasanya memiliki panggul yang lebih sempit. Sehingga kalau misalkan ibunya di bawah 145,
maka kita mesti evaluasi dengan seksama ukuran panggulnya, kemudian besar bayinya, apakah dia bisa lewat atau tidak. Itu masuk kehamilan risiko tinggi. Kalau di bawah 145. Tidak semua ibu hamil di bawah 145 panggulnya sempit, tidak semua. Semua dokter ya. Tidak semua, tetapi sebagian besar begitu. Nah, oleh karena itu kita mesti evaluasi. Kita mesti warning, kehamilan risiko tingginya apa? Tinggi badan ibu kurang dari 145. Kita mesti cek nanti ukuran panggul dalamnya bagaimana, berapa taksiran. Kan pasti beda-beda dokter ya. Betul, taksiran berat janinnya gitu. Terus kemudian juga letak bayinya. Letak bayinya pada saat di dalam kandungan. Kalau dia letak sungsang atau letak lintang pada saat dia sudah hamil aterem, hamilnya sudah cukup bulan, udah menjelang persalinan, itu resikonya lebih tinggi untuk terjadi komplikasi. Itu kalau dari faktor bayi ya. Sehingga itu harus kita waspadai. Nah, ini sungsang atau melintang. Melintang, Nah, betul. itu pertanyaan ini sih. Betul. Kok bisa ya dok ya? Gitu maksudnya. Pasti yang di penasaran kenapa gitu sampai bayinya itu Kenapa lintang? iya melintang atau sungsang Nah, gitu. biasanya secara alami bayi itu akan berputar. Betul. Dia menjadi Iya. letak kepala pada saat setelah 28 minggu biasanya. Karena gaya gravitasi ya kepalanya menjadi dia lebih berat dibanding badan yang itu dia, sehingga dia akan berputar ke arah bawah. Nah, kalau ada sesuatu yang menghalangi proses ini, maka bisa terjadi menjadi letak sungsang atau letak lintang. Contohnya, misalnya ada tumor di rahimnya, misalnya ada miom di bawah gitu, maka dia nggak bisa muter karena terhalang gitu. Atau misalnya karena tali pusatnya pendek juga bisa. Jadi kan bayi itu terhubung sama ibu ada tali pusat. Nah, kalau tali pusatnya pendek, maka dia gerakannya juga akan terbatas misalnya seperti itu. Bisa juga ibu hamil yang ketubannya banyak atau grande multi tadi. Kalau ketubannya banyak atau rahimnya udah melar, maka bayinya akan bebas bergerak, sehingga dia akan mungkin dia letaknya masih akan berubah-ubah, masih menjadi sungsang atau lintang pada kehamilan aterem. Pada umumnya pada saat aterem bayi itu akan muter, kepalanya menjadi di bawah. Jadi dok, betul nggak sih dok ini bicara mitos fakta masih tentang betul. Bayi bisa berputar itu tadi ya. Biasanya katanya itu kalau misalnya bayinya sungsang sering-sering ngepel nih gitu, pakai jongkok kayak gitu-gitu ya, atau jongkok atau segala macam kayak gitu. Kok betul itu dok? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih sudah aterem bayinya, kita pastikan tidak ada yang menghalangi, misalkan nggak ada tumor, tidak ada plasenta yang di bawah. Misalkan kalau ada plasenta previa, dia juga menghalangi muternya itu. Kalau misalkan nggak ada plasenta yang di bawah, maka saran kita adalah kayak knee chest position. Knee chest position itu lutut sama dada itu satu bidang gitu loh. Nah, posisi itu dicapai dengan cara apa? Misalkan sujud pada saat sholat. Sujud. Itu kan knee dan chest kita sama satu level. Nah, bisa juga dengan ngepel. Jadi kalau ngepel jangan salah, nanti jangan ngepelnya pakai itu. Iya betul. Kalau ngepelnya pakai yang Sama aja. Nah, jadi ngepel pakai tangan. Jadi supaya maksudnya knee chest position. Jadi dia dada sama lutut itu jadi satu, jadi untuk sejajar untuk membantu perubahan proses gravitasinya tadi. Jadi dia berarti fakta itu mas. Berarti fakta ya. Fakta. Tapi jangan salah, nanti itu pakai itu pelnya. Pakai pel ini. Apalagi pakai jari nggak bisa, kalau ngepel nggak bisa. Pel yang otomatis itu dokter. Pel otomatis iya. Pel kayu tapi dibuat begini masuk kok. Lebih parah lagi. Sulit itu. Iya. Oke. Berarti untuk yang mas kaum muda itu berarti ya kalau disarankan idealnya hamil di atas 20 tahun dokter ya. Ya kan kita sebut usia reproduktif itu 20 sampai 35 tahun. Nah, yang idealnya seperti itu. Jadi sekitar 20 sampai 35 tahun itu ya usia ideal betul. untuk hamil gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang rezekinya langsung setelah 35 dapatnya misalkan hamilnya setelah 35 ya tetap disyukuri, tapi kita siapkan sebaik-baiknya supaya biar untuk resikonya itu untuk di mencegah minimnya gitu dokter ya. Betul. Oh,
Berarti umur berapa sekarang? Kok sana? Iya kan, biar pas mateng tuh nanti menikahnya tuh kayak program pemerintah tuh kalau nggak salah umur 22 tahun tuh perempuannya. Nggak tahu sih. Ada saja. Iya sih. 24, oh udah pas banget itu, udah pas berarti. Oh, siap berarti. Menikah langsung hamil, wah udah usia ideal itu. Mantap sekali Pak Lada. Oke. Apalagi nih Mas pertanyaannya Mas? Iya, dokter. Terus tentang tadi kita bicara tentang kehamilan resiko tinggi. Cara untuk mengantisipasinya, apakah dengan melakukan misalnya setiap bulan tuh selalu harus kontrol atau apa seperti itu, Dok? Betul, betul. Untuk minimnya tadi. Betul. Untuk Jadi minimalisir. untuk mendeteksi kehamilan risiko tinggi mungkin ibu hamil kalau misalkan mendengarkan diskusi kita aware, oh saya usia lebih dari 35, saya ini. Tapi ada juga yang mungkin tidak bisa dideteksi diri sendiri ya. Maka ibu-ibu harus datang ke layanan kesehatan, ke rumah sakit, ke puskesmas untuk berdiskusi. Nah, nanti dari pemeriksaan itu dokter akan menyimpulkan kira-kira apakah ada faktor risiko gitu. Jadi ya mungkin ada, dari diskusi, dari baca, usia lebih dari 35, paritas, iya, tapi mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui. Ibu hamil dengan bekas operasi sesar itu juga kehamilan risiko tinggi, gitu. Waduh. Ibu hamil dengan bekas operasi sesar sebelumnya. Kalau misalkan nggak apa-apa, sesar kan ya biasa-biasa aja, nggak masalah gitu. Nah, tapi kalau ibu itu hamil dengan bekas operasi sesar, dia juga masuk kehamilan risiko tinggi karena kalau hamil dengan bekas operasi sesar, maka resiko terjadi untuk ruptur atau terbukanya bekas luka operasinya. Nanti pada saat proses persalinan itu bisa terjadi, tergantung jaraknya, kehamilannya, kemudian jenis operasi sesarnya, berapa kali dia operasi sesar. Nah, maka kalau hal seperti ini kan harus didiskusikan dengan dokternya, bagaimana, apakah ini masuk boleh atau enggak. Apalagi nanti kalau misalnya, saya pengen nyoba persalinan normal setelah lahiran sesar misalnya. Nah, itu apa aja yang harus disiapkan. Kan kalau misalkan bekas operasi sesar kehamilan risiko tinggi, nanti bagaimana proses persalinan, apa yang harus disiapkan, nanti apa aja yang bakalan misalkan diprediksi bisa terjadi gitu. Caranya Dok. Itu tadi ya benar. Idealnya juga yang mau saya pertanyakan. Idealnya Dok, jaraknya setelah habis operasi sesar. Jadi sebenarnya jarak yang ideal kalau setelah operasi sesar untuk hamil lagi paling tidak itu 18 bulan. Itu minimal 18 bulan atau 1,5 tahun ya. Jadi anaknya 1,5 tahun baru dia hamil, bukan anaknya 1,5 tahun hamilnya 9 bulan gitu. Itu mungkin namanya. Nah, jadi beda itu malah. Jadi jarak antara persalinan dengan kehamilan berikutnya itu kira-kira 18 bulan. Sehingga pada saat nanti dia melahirkan itu sudah 2 tahun lebih gitu loh. Jadi kalau anak terkecil kurang dari 2 tahun jaraknya itu menjadi faktor risiko. Jadi bekas operasi sesar, anak yang terkecil kurang dari 2 tahun. Anak kurang dari 2 tahun secara ini dia juga menjadi faktor risiko tinggi. Kenapa faktor risiko tinggi? Karena misalkan organ tubuh ibunya belum kembali pulih gitu ya, dia untuk sudah hamil lagi. Operasi sesarnya juga apalagi misalnya dengan bekas operasi sesar, misalkan kekuatannya belum kembali normal gitu. Jadi itu menjadi faktor risiko. Kalau operasi sesar sendiri berapa kali Dok? Kira-kira Dok yang ideal? Sebenarnya tidak ada panduan ya Nggak berapa ada, kali dari berbagai literatur tidak ada berapa kali harus 2 kali, 3 kali, 5 kali, nggak ada. Sebenarnya tergantung dari kondisi operasi sesarnya. Misalkan apakah penyembuhannya baik, tidak ada skarnya di dalam, ketebalannya bagus gitu ya nggak masalah. Tidak ada rekomendasi cukup 3 kali, cukup 2 kali, tidak ada. Bisa juga misalkan 1 kali operasi sesar hamil, kemudian pada saat kehamilan berikutnya sebaiknya ibu tidak hamil lagi karena misalkan tipis sekali dinding rahimnya. Atau misalkan terjadi plasenta akreta misalkan, maka itu berisiko tinggi. Resikonya tinggi. Ya, tadi kelanjutannya dari yang bekas operasi tadi. Kehamilan risiko tinggi yang lain adalah kalau dia plasenta atau ari-arinya di bawah. Plasenta atau ari-ari di bawah. Karena kalau plasenta atau ari-ari itu di bawah, risiko terjadi perdarahan pada saat dia kehamilan yang gede. Maka itu menjadi faktor risiko. Nah, kalau
hari-hari di bawah kan nggak bisa ibu tahu kalau tidak periksa ya tidak di Iya, USG gitu. di USG. Nah, jadi kalau misalkan masuk kehamilan risiko tinggi, kalau misalkan posisi plasenta atau hari-harinya berada di bawah terus. Itu sebenarnya bisa terdeteksi saat trimester awal atau gimana, Dok? Terdeteksi saat trimester ketiga deteksinya yang benar, bukan di trimester awal. Kalau di trimester awal kan rahimnya masih segini, Iya, plasentanya gini nutupi wajar. Tapi kan pada saat nanti rahimnya udah gede, di mana posisi plasenta, sehingga kita kalau bilang dia ada plasenta previa atau tidak, itu rata-rata setelah 24 minggu gitu. Itu bisa terdeteksinya menggunakan USG 4D atau USG biasa pun bisa. sudah bisa terdeteksi? Bisa. Pokoknya dengan usia idealnya tadi 24 Iya, minggu dokter ya? 24 minggu ke atas. Ke atas. Karena kadang kalau misalkan di bawah 24 minggu, rahimnya belum cukup ini, kadang-kadang dia memang nempelnya di situ. Pada saat dia nanti rahimnya melebar kan dia naik. Nanti enggak plasenta ini lagi gitu. Wah, seru sekali Mas. Pembahasan kita Banyak pada hari banget ini. ya. Saya aja nggak habis pikir kalau untuk resiko tertinggi itu bisa kemungkinan di usia muda tadi. Saya kira hanya di usia yang 35 ke atas dokter. Kan yang lebih muda lebih kuat dokter ya. Nah. Ternyata sebaliknya Bisa juga gitu lah. Iya, resikonya juga ada untuk anak-anak yang muda juga. Ya, makanya kan nanti kalau menikah, kalau ceweknya masih muda ditunda dulu. Nah, itu. Aman ya malah ya. Aman tadi aman. Aman sih. Jangan sekarang dulu ditunda. Untuk saya itu dulu nggak nikah muda sih. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya dokter, masih bicara tentang kehamilan resiko tinggi. Nah, penyakit atau penyakit-penyakit apa yang bisa menimbulkan tadi itu dok, selain diabetes dan darah tinggi? Ya, jadi ada namanya penyakit medis. Penyakit medis itu penyakit ibu yang dia bisa berisiko menjadi kehamilan risiko tinggi. Oke. Yang paling sering memang hipertensi dalam kehamilan, kemudian diabetes, kemudian penyakit jantung dalam kehamilan. Penyakit jantung dalam kehamilan itu ibu yang punya sakit jantung, kemudian dia hamil. Nah, sekarang itu cukup banyak ibu hamil dengan penyakit jantung. Kenapa cukup banyak? Karena sekarang ilmu kedokteran berkembang pesat, teknologi operasi jantung berkembang pesat, sehingga kalau dulu ibu hamil itu yang punya sakit jantung bawaan, dia nggak sempat tumbuh dewasa untuk bisa hamil. Mungkin dia sudah meninggal pada saat usia muda. Bayi-bayi yang dengan kelainan jantung, sekarang bayi dengan kelainan jantung bisa dioperasi. Ininya baik sehingga dia bisa sampai usia remaja, akhirnya dia menikah. Sehingga banyak ditemukan ibu-ibu dengan kelainan jantung yang hamil gitu. Nah, ibu dengan kelainan jantung itu harus betul-betul diawasi karena dia sangat berisiko untuk terjadi komplikasi pada ibu sampai terjadi kematian, dan pada bayi mulai hambatan pertumbuhan sampai kematian bayi juga. Nah, itu itu harus diwaspadai. Kemudian ibu yang hamil dengan penyakit medis yang lain, contohnya ibu dengan autoimun, itu juga cukup banyak kan sekarang. Ibu dengan autoimun, kalau autoimun tergantung organ apa yang terkena, bisa SLE, bisa anemia hemolitik, bisa ITP, termasuk golongan autoimun gitu. Terus kemudian misalkan ibu hamil dengan kelainan tiroid, gangguan faal tiroid, misalkan hipertiroid atau hipotiroid, tiroidnya kurang, karena hormon tiroid itu hormon yang penting pada saat proses pertumbuhan bayi. Kekurangan tidak boleh, kelebihan juga tidak baik, sehingga itu harus dijaga. Hipertiroid, hipotiroid, nah itu harus diawasi. Dan banyak sekali kelainan-kelainan penyakit ibu, misalkan asma pun juga bisa berpengaruh terhadap ini. Kemudian kanker. Teknologi yang berkembang, survival rate pasien kanker itu kan tinggi ya sekarang, misalkan daya tahan hidup, sehingga banyak pasien-pasien kanker dia juga hamil gitu loh. Nah, itu juga menjadi faktor resiko, karena dia dengan kanker aja dia sudah berat, ditambah dia hamil. Maka dia akan semakin memperberat resikonya gitu. Untuk yang sampai resikonya kematian tadi dokter, selain jantung, apakah ada penyakit lain dokter yang benar-benar sampai sangat bahaya gitu dokter? Fatality rate. Iya, kalau fatality rate-nya jantung ya. Kemudian kalau misalnya penyakit-penyakit lain yang tidak
terapi dengan baik. Misalkan TB paru, TBC. Itu dulu banyak atau kemudian menghilang, kemudian sekarang mulai mungkin banyak lagi ya. Nah, kalau TB tidak ditreatment, tidak diterapi, bisa saja orang dengan TB akhirnya meninggal karena komplikasinya. Kemudian penyakit-penyakit infeksi, HIV seperti itu juga bisa. Ya, kalau dia sudah fase AIDS, maka dia akan berisiko kematiannya akan tinggi gitu. Sangat bahaya sekali tuh, Mas. Ya, jadi tadi penyakit medis dan juga penyakit-penyakit infeksi itu juga bisa menyebabkan terjadinya kehamilan risiko tinggi. Penyakit infeksi itu bisa HIV, AIDS atau kemudian hepatitis. Bukan, ini penyakit infeksi. Infeksi. Hepatitis, sifilis, itu termasuk kehamilan risiko tinggi juga karena berisiko ibunya berkomplikasi, kemudian risiko penularan dari ibu ke bayinya. Nah, itu juga harus diwaspadai. Makanya kenapa pada waktu orang hamil, ibu hamil, pada waktu baru kontrol ke poli itu langsung di screening apakah punya riwayat penyakit terdahulu gitu, dokter ya? Betul. Oh, itu. Nah, itu salah satu cara untuk mendeteksi adakah risiko faktor risiko pada ibunya. Jadi harus kayaknya berpengalaman mengantarkan istri periksa. Dua kali dokter. Siaga ya. Dua kali dokter katanya. Aman ya tapi sekarang ya? Aman dong. Berarti tunggu dulu kalau mau hamil lagi. Dengar tadi dokter Erna bilang gitu. Udah nyudi. Tapi gimana Pak Lan? Tapi IUD juga nggak ngaruh dokter ya. Kadang ada IUD juga ada kemungkinan besar nggak dokter untuk bisa hamil lagi meskipun sudah IUD? Ya bisa saja. Buatan manusia bisa gagal. Betul. Tapi kan angka kegagalannya sebetulnya rendah. Ini di luar topik. Iya makanya tolong ya ini di luar topik ya. Di luar topik sih. Ada lagi mungkin. Coba ada lagi cukup mungkin. sih soalnya coba lagi. Di luar topik itu aja. Udah puas berarti jawabannya ya? Cuma penasaran aja ya. Penasaran aja. Topik tadi. Gimana Mas Agil? Oke, iya. Gimana Pak Lan? Masih ada? Lanjut? Oke, iya. Oke, tadi dikatakan bahwa usia yang muda. Sekarang kita bicara yang muda kan gitu ya. Iya, kan saya masih muda. Lebih banyak kecenderung ke psikologis ya dok ya. Berarti kalau lebih banyak kecenderung ke psikologis ini kira-kira preventifnya seperti apa dok kalau menurut dokter? Jadi support systemnya harus ya betul. Support system itu termasuk suami, kemudian keluarga itu orang tua yang serumah sama dia itu harus betul-betul memantau. Biasanya kalau misalkan masih remaja, mengurus diri sendiri aja kadang-kadang masih itu ya. Makannya yang ya kalau pengen makan, nggak makan. Kalau makan pun makan yang itu yang mengandung banyak MSG, misalkan kecukupan gizinya tidak diperhatikan, misalnya hal-hal seperti itu yang harus perlu kita perhatikan. Makanan sendiri yang untuk menjaga supaya tidak timbul tingkat tadi resiko tinggi itu sebenarnya seperti apa dok? Makanannya seperti apa? Kalau makanan sebetulnya semua makanan itu diperbolehkan, tetapi yang perlu dihindari adalah makanan-makanan yang mungkin mengandung MSG, soda, alkohol. Kemudian disarankan makan makanan yang lebih raw food, bukan yang processed food, jadi yang diawetkan, misalkan golongannya nugget dan teman-temannya, kemudian chicken yang di freezer, frozen food seperti itu. Itu sebaiknya beralih ke yang fresh food. Misalkan sayur itu daging yang fresh, betul, bukan yang proses itu yang sudah di ini, dan instan itu junk food seperti itu. Fast food untuk gitu. Yang usia muda itu baby blues itu apa termasuk dokter? Itu resiko juga? Bisa terjadi. Baby blues sebenarnya bukan hanya usia muda, usia ini pun usia ya di atas 20 tahun itu tadi bisa terjadi juga. Itu resiko juga dokter. Resiko tinggi juga masuk. Baby blues tidak masuk usia risiko tinggi ya. Baby blues itu komplikasi pasca persalinan ya. Iya. Kalau pernah terjadi baby blues nanti itu masuk kehamilan risiko tinggi. Nah, tergantung sampai seberapa ini parahnya. Sampai seberapa parahnya baby bluesnya. Biasanya rata-rata baby blues pada awal-awal setelah persalinan. Kemudian kalau support sistemnya cukup bagus dan memang basicnya tidak punya kelainan psikologis, biasanya tidak terlalu
tidak terlalu bermasalah. Berarti paling penting itu support sistemnya itu. Betul. Yang tadi untuk anak usia muda itu paling penting dia Nggak, maksudnya tadi dengan yang baby blues tadi ini agak keluar ini dok, akhirnya agak melenceng dikit ya. Iya ya. Tidak ada indikasi bahwa mereka sebelumnya itu tentang psikologis, ada gangguan psikologis sebelumnya. Berarti selama ini yang mengalami baby blues itu memang sebelumnya itu ada kecenderungan. Tidak selalu. Dok, Bisa saja karena memang kehamilan kemudian dia terjadi baby blues. Tapi bisa juga pasien-pasien dengan gangguan psikologis atau gangguan psikotik yang kemudian dia hamil, dia juga bisa tertimbul gitu ya, bisa muncul. Nah, kalau misalkan baby blues pasca itu ya bisa terjadi karena kan kadang pada saat proses kehamilan, persalinan, pengalaman yang tidak menyenangkan, ketakutan itu akan bisa memicu terjadinya itu gitu. Biasanya rata-rata ibu-ibu hamil pertama gitu, primi gitu, itu yang seringkali muncul tingkat kepanikannya segala macam seperti itu. Support ya. system itu sangat diperlukan. Sangat penting, bukan sangat diperlukan, sangat penting. Betul sekali support system. Saya termasuk suami yang support system. Bisa aja. Iya dong. Oke. Pengalaman deh. Iya. Baby blues. Betul. Agak melenceng sedikit nih kita. Tapi juga penasaran aku Mas, karena tadi kenapa aku penasaran karena terkait yang psikologis tadi soalnya. Betul, psikologi. Langsung kepikiran di situ, meskipun di luar materi ya. Oke. Kurang 5 menit lagi. Ya, oke, kurang 5 menit lagi. Ini berarti dokter, ini udah ada di sedikit pengunjung acara ini. Nah, mungkin bisa kita kasih saran untuk para merdos seperti apa gitu supaya tidak terjadi bagaimana mengantisipasi resiko tinggi itu tadi dokter. Monggo dokter di sini. Jadi merdos kalau yang berencana hamil atau sudah hamil mungkin harus segera berkonsultasi ya untuk mendeteksi apakah ada kehamilannya berisiko tinggi atau tidak gitu. Jadi sedini mungkin kita bisa mendeteksi, maka kita akan bisa melakukan penanganan prevention. Kalau misalnya yang sebelum hamil, kita bisa melakukan tindakan prevensi, dan kalau misalkan sudah hamil, kita bisa melakukan treatment, melakukan pencegahan supaya tidak muncul komplikasinya. Nah, itu bisa diketahui pada saat merdos melakukan pemeriksaan, pada saat persiapan kehamilan, pada saat kehamilan, sehingga bisa diketahui apakah kehamilannya termasuk kehamilan yang berisiko tinggi atau tidak. Oke, itu dari pesan-pesannya dari Dokter Erna ya. Semoga Anda bisa bermanfaat ilmu dari Dokter Erna gitu loh. Iya. Oke dokter, terima kasih ini sudah menjadi narasumber di Merspace kita kali ini. Semoga sangat bermanfaat informasinya dan mampir lagi ke sini. Iya, ini harus kedua kali ngabis ini gitu. Iya, ini perdana, berarti masih next. Ada yang kedua, ketiga, keempat. Gitu. Oke dokter, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Oke merdos, itu tadi Merspace kita kali ini kita bincang-bincang tentang kehamilan resiko tinggi. Sangat seru. Nanti akan kita lanjutkan di episode selanjutnya dengan Dokter Erna juga pastinya. Iya. Oke, sekarang sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Fendi. Saya Angga. Sampai jumpa di Merspace selanjutnya.